Kalau kita ingin tahu berapa umur manusia, caranya gampang. Tinggal kurangi aja tanggal sekarang sama tanggal lahirnya, maka kita langsung dapat nilai umurnya. Atau kalau kita ingin tahu umur dari suatu barang, ini pun bisa dihitung dari berapa tanggal produksinya. Kalau kita ingin melihat umur dari suatu pohon, ini bisa dihitung dari catatan penanamannya kalau ada, atau enggak bisa juga dihitung dari lingkar pertumbuhan di batangnya. Tapi, bagaimana dengan fosil, artefak, atau benda-benda kuno dari masa lalu yang bahkan tidak ada catatan waktunya sama sekali? Nah dulu, hal ini memang sangat sulit untuk dilakukan untuk mengetahui berapa usia dari benda-benda tersebut. Akan tetapi, berkat bantuan dari bahan radioaktif, sekarang ini kita bisa melakukannya dengan mudah. Jadi kita bisa membaca waktu yang tersimpan dari suatu benda meskipun benda itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Metode pengukuran usia ini disebut dengan radiometric dating atau penanggalan radioaktif, yaitu metode penanggalan yang memanfaatkan peluruhan dari inti radioaktif sebagai pengukur waktu yang konstan. Salah satu metode radiometric dating yang digunakan untuk mengukur umur dari fosil, artefak, ataupun sisa organisme adalah dengan menggunakan radiokarbon dating namanya, atau penanggalan yang memanfaatkan sifat radioaktif dari atom karbon. Metode ini dikembangkan oleh ilmuwan kimia dari University of Chicago, Willard F. Libby, pada tahun 1940-an. Jadi dia menemukan bahwa unsur radioaktif tertentu ternyata bisa menjadi pendeteksi waktu dari suatu makhluk hidup meskipun makhluk hidupnya tersebut sudah mati ribuan tahun yang lalu. Metode ini memecahkan kendala dari metode pengukuran usia secara konvensional sebelumnya, yang mana pada saat itu umur fosil atau benda lain hanya diprediksi berdasarkan perbandingan dari lapisan tanah yang lebih tua atau muda ataupun berdasarkan catatan manusia. Dengan metode penanggalan radioaktif, kita bisa menentukan secara akurat berapa usia kayu, fosil atau kain atau benda organik lainnya dengan tingkat presisi yang tinggi hingga puluhan ribu tahun. Jadi kalau kita lihat secara sejarahnya, sejak tahun 1946, Pak Willard Libby ini dia mulai mempublikasikan beberapa penelitian teoritis tentang potensi penggunaan radioaktif karbon untuk mengetahui usia benda. Dan setelah beberapa penelitian teoritis yang sudah dia publish, di tahun 1949, dia mempublikasikan makalah ini, yang secara praktis menginisiasi penggunaan carbon dating sampai sekarang. Ini adalah papernya, Age Determination by Radiocarbon Content Check with Sample of Known Age. Artinya apa bang? Gak bisa bahasa Inggris. Nah ini nih. Belajar bahasa Inggris itu penting ya teman-teman, biar kita bisa memahami banyak hal. Karena gimana pun juga banyak informasi itu tertulisnya dalam bahasa Inggris. Atau misal kalian mau kuliah di luar negeri, misalnya aku dulu kuliah di UK, kemampuan bahasa Inggris itu juga sangat penting. Nah untungnya sekarang untuk belajar bahasa itu nggak perlu mahal dan ngebosenin lagi, karena sekarang itu ada Duolingo teman-teman. Ini adalah aplikasi edukasi gratis yang paling populer di dunia. Kalian bisa belajar lebih dari 40 bahasa di Duolingo ini, jadi ada banyak banget ini bahasanya teman-teman. Dan kalau aku sendiri, aku milihnya adalah untuk belajar bahasa Inggris di sini. Untuk metode belajarnya ini juga seru banget karena dia itu menggunakan sistem gamifikasi. Jadi rasanya tuh lebih kayak main game. Jadi bukan kayak lagi belajar, tapi tahu-tahu kita udah pinter aja. Di sini kita bisa belajar kosakata, misalnya di sini sepupu berarti cousin. Sedang bertemu is meeting, tapi but adalah is, apa kabar, how are you, oh. Dan ini ada macam-macam metodenya yang semuanya dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kalian udah berhasil nyelesain latihannya, nih di sini kalian bisa dapat XP dan dikasih semangat nih sama Duo, si karakter lucu ini. Duo ini juga nanti dia akan sering ngingetin kalian buat belajar. Dan saranku nih, kalau kalian diingetin sama Duo untuk belajar, mending dikerjain ya teman-teman, biar dia nggak marah. Nah aplikasi ini bisa di-download secara gratis di Play Store dan App Store teman-teman. Jadi kalian bisa langsung download dulu aja, linknya ada di deskripsi. Dan nanti aku akan nunjukin lagi fitur-fitur menarik lainnya yang ada di Duolingo. Karena Duolingo itu dia nggak terbatas hanya pada belajar bahasa saja. Singkatnya, makalah yang ditulis oleh Pak Libby dan rekannya ini memanfaatkan atom radioaktif bernama radioisotop karbon-14, di mana dia mengamati sifat dan kadarnya, lalu menggunakannya untuk memperkirakan umur sampel kayu dari zaman Mesir yang sudah diketahui usianya.
Biar bisa paham cara kerjanya dengan lebih jelas, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu isotop radioaktif. Jadi setiap unsur atom itu dia memiliki komponen proton, neutron, dan elektron yang menyusunnya. Nah, untuk setiap atom, dia dibedakan berdasarkan jumlah protonnya. Proton 1 dia hidrogen, proton 2 dia helium, dan seterusnya. Sementara itu, jumlah elektron dan neutron ini menjadi variasi dari atom tersebut. Jumlah elektron itu mempengaruhi muatan dari atom, sementara jumlah neutron ini dapat bervariasi dan mempengaruhi stabilitas dari atom tersebut. Atom-atom dengan jumlah proton yang sama tapi jumlah neutronnya berbeda disebut dengan isotop. Nah, dalam kondisi ini mereka akan memiliki sifat kimia yang hampir sama, tapi mereka berbeda dalam jumlah masanya. Karena kan massa atom itu paling berpengaruh adalah dari jumlah proton dan neutronnya. Isotop bisa saja stabil, tapi ada juga isotop yang tidak stabil dan memancarkan radiasi radioaktif. Jadi, kalau jumlah neutronnya pada atom tersebut itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang seharusnya, maka dia kondisinya bisa jadi tidak stabil dan memancarkan radiasi radioaktif ini untuk menstabilkan diri. Contohnya adalah atom karbon yang dapat memiliki beberapa variasi isotop berbeda. Atom karbon bisa memiliki 3 bentuk isotop, yaitu isotop C12, C13, dan C14. Isotop karbon 12 dan karbon 13 termasuk dalam isotop yang stabil. Tapi untuk karbon 14, ini adalah isotop yang tidak stabil atau disebut juga sebagai radioisotop. Tapi kenapa sih kok isotop radioaktif yang digunakan? Nah, isotop radioaktif ini kan dia atomnya tidak stabil ya. Nah, ketidakstabilan ini membuat inti atom radioaktifnya itu terus meluruh sampai mencapai bentuk atom yang lebih stabil. Bentuk peluruhannya bisa melalui pancaran partikel alfa, beta, gamma, dan kemudian dia berubah menjadi inti atom yang lainnya. Menariknya, laju peluruhan ini dia tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, reaksi kimia, atau kondisi fisik yang lainnya. Dan kondisi inilah yang membuat peluruhan radioaktif menjadi pengukur waktu yang sangat konsisten dan akurat dalam proses penanggalan. Jadi pengukuran waktunya ini dilakukan dengan melihat waktu paruh atau waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah awal isotop radioaktif ini meluruh menjadi isotop yang lebih stabil. Laju peluruhan ini bersifat konstan dan tiap atom memiliki laju radioaktif yang berbeda-beda. Misalnya pada radioisotop C14 dia memiliki waktu paruh selama 5.730 tahun. Jadi jika awalnya dia ada 100% jumlahnya, selama waktu 5.730 tahun ini jumlahnya menjadi 50%. Dan 5.730 tahun lagi jumlahnya menjadi 25% dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di grafik ini lebih jelas di sini. Untuk karbon 14 dari jumlah penuh, dia half-life pertamanya adalah 5.730 tahun. Ini half-life kedua, berkurang setengahnya lagi, dan berkurang setengahnya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Half-life ini artinya waktu paruh ya teman-teman kalau di bahasa Indonesia, yaitu waktu ketika jumlah dari bahan radioaktif ini berkurang menjadi separuhnya. Nah, jadi penting ya teman-teman untuk tahu banyak kosakata bahasa Inggris, karena kalau kita belajar fisika atau bidang apapun itu pasti ada banyak istilah yang asalnya itu pakai bahasa Inggris. Dan kalian bisa pakai Duolingo di HP kalian untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris kalian. Kalian bisa tinggal main aja di sini. Nanti pasti kosakata bahasa Inggris kalian jadi makin banyak nantinya. Hello, I'm Liza. Yes, we are friends. Dan di Duolingo ini, dia nggak hanya terbatas pada bahasa aja ya, teman-teman. Tapi di Duolingo ini juga ada fitur math, musik, dan yang terbaru ada Duolingo Chess. Jadi kalian juga bisa belajar catur di Duolingo. Dan sama seperti fitur bahasanya, Duolingo Chess ini sistem belajarnya juga sangat terpersonalisasi. Jadi kalau aku sendiri di sini elo-nya di sekitar 900-an. Jadi nanti di sini pun latihannya akan disesuaikan, teman-teman. Jadi kita bisa main sambil juga akan diberi review dan ada puzzle-puzzlenya juga yang bisa dipakai untuk latihan. Tapi kenapa yang digunakan di sini pakainya radioisotop karbon 14? Kenapa nggak pakai bahan radioaktif yang lainnya? Jadi isotop karbon 14 ini digunakan karena isotop inilah yang dia terdapat pada setiap organisme hidup karena dia terbentuk secara alami di atmosfer. Jadi di sini ada proses yang menghasilkan karbon 14. Karbon 14-nya ini kemudian dia menyatu dengan oksigen menjadi dalam bentuk karbon dioksida atau bahan karbon lainnya.
Karbon yang dihasilkan ini akan diserap oleh makhluk hidup melalui berbagai proses biologis seperti misalnya bernafas, makan, dan juga fotosintesis. Proses inilah yang kemudian membuat karbon 14 masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Selama organisme hidup, karbon 14 akan tetap berada di dalam tubuh. Jadi meskipun ada karbon 14 bagiannya yang meluruh ataupun terbuang karena proses metabolisme, tapi jumlah yang terbuang ini akan terus diganti dengan karbon 14 yang baru yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga untuk makhluk yang masih hidup, jumlah karbon 14 ini cenderung konstan. Baru ketika makhluk hidupnya ini mati, pertukaran karbon ini akan berhenti sehingga tidak ada lagi suplai karbon 14 baru yang masuk ke dalam tubuh. Jadi jumlah karbon 14 yang masih tersisa ini akan terkunci di dalam tubuh, nggak nambah lagi. Dan karena sifatnya radioaktif, karbon 14 ini lama-kelamaan akan mengalami peluruhan. Dan peluruhan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengetahui usia dari suatu makhluk hidup. Jadi proses untuk menghitung usianya nanti akan dilakukan dengan cara membandingkan rasio antara jumlah karbon 14 dan jumlah karbon 12 yang ada di dalam tubuh. Karena karbon 14 meluruh sementara karbon 12 ini tetap karena dia stabil, maka rasio dari karbon 14 dan karbon 12 pada suatu organisme akan semakin kecil seiring dengan waktu. Nah, perbandingan inilah yang digunakan ilmuwan untuk memperkirakan usia dari suatu sampel. Dan biar hasilnya lebih akurat lagi, hasilnya ini dia perlu dikalibrasi lagi dengan kurva kalibrasi radiokarbon. Jadi misalnya kita punya sebuah sampel dari kayu yang tingkat karbon 14-nya ternyata hanya seperempat dari tingkat karbon 14 organisme saat ini. Sehingga dari sini kita bisa menentukan usianya dengan cara melihat bahwa seperempat berarti dia sudah melakukan 2 kali waktu paruh. Karena waktu paruh dari karbon 14 adalah 5.730 tahun, maka kalau sudah mengalami 2 kali waktu paruh yang berlalu, usianya adalah 11.460 tahun. Meskipun metode carbon dating ini cukup efektif, tapi dia juga memiliki keterbatasan. Metode carbon dating berdasarkan karbon 14 ini hanya efektif untuk sampel yang berusia hingga sekitar 50.000 tahun. Karena setelah melewati batas 50.000 tahun ini, jumlah karbon 14 yang ada pada organisme ini sisanya terlalu sedikit untuk diukur secara akurat, bahkan dengan teknologi modern. Ini berarti fosil manusia purba, artefak prasejarah yang sangat tua atau batuan yang berusia jutaan tahun ini tidak bisa dianalisis dengan metode carbon dating ini. Tapi kalau usianya diperkirakan masih ada di bawah 50.000 tahun, dia bisa menggunakan carbon dating. Kemudian yang juga penting untuk diperhatikan, karbon 14 dia kan tadi terbentuknya di atmosfer dan kemudian masuk ke makhluk hidup melalui mekanisme biologis tadi. Sehingga metode ini artinya hanya bisa diterapkan pada makhluk hidup saja. Jadi kalau sampelnya itu berupa tulang, kayu, daun, tanaman, atau kerang, atau sisa organisme, itu bisa. Tapi kalau sampelnya ini berupa batuan, logam, keramik yang tanpa karbon atau mineral, itu metode ini tidak bisa digunakan. Makanya selain metode carbon dating, banyak juga dikembangkan metode penanggalan yang lain yang juga sama-sama menggunakan radioisotop, tapi bedanya radioisotop yang digunakan adalah yang punya waktu paruh yang lebih tinggi. Misalnya, untuk penanggalan dengan menggunakan radioisotop uranium, maka dia bisa mengukur sampai sekitar 4,5 miliar tahun. Kemudian ada juga alternatif penanggalan berbasis argon, strontium, dan lain sebagainya. Jadi metodenya untuk penanggalan itu ada banyak ya teman-teman. Sebagaimana juga kalau kalian belajar bahasa Inggris, itu metodenya juga ada banyak. Tapi kalau kalian pengen yang efektif, kalian bisa pakai Duolingo. Belajarnya nggak perlu waktu lama kok, 5 menit, 10 menit setiap hari, nyesuaiin sama waktu kalian, itu udah cukup dan udah bisa ngasih progres yang bagus banget. Dan di sini pun, Duolingo nggak hanya terbatas pada kosakata aja, tapi juga kemampuan listening, kemampuan speaking, ini juga dilatih. He is funny. Tom is very funny. Tom is very funny. He is from Mexico. He is from Mexico. Maria is really nice. Langsung download Duolingo aja teman-teman. Ini gratis dan bisa ningkatin skill bahasa Inggris kalian.